Alat transportasi menyerupai becak yang pertama di dunia muncul di Jepang. Dikenal dengan nama Jindikisha atau Rikisha yang mulai muncul pada tahun 1869. Rikisha dianggap merupakan perpaduan yang cerdas antara roda model dari barat yang superior dengan tenaga kerja dari timur yang murah dan tersebar. Nama Rikisha sendiri berarti kendaraan yang digerakkan dengan cara ditarik oleh manusia, bukan di kayu seperti yang kita kenal saat ini. Rikisha mulai populer seiring dengan modernisasi Jepang dan kemudian segera menyebar ke daerah lainnya. Dimulai dari Cina, India, dan Asia Tenggara. Tahun 1912, inovasi alat transportasi ini semakin canggih dengan menambahkan pedal untuk di kayu seperti becak yang kita kenal saat ini. Tidak diketahui secara pasti kapan persisnya alat transportasi ini sampai di Indonesia. Sumber sejarah tertua terkait keberadaan becak di Indonesia adalah koran di Sumatera Post tahun 1902. Nama becak berasal dari Cina yang berarti gerobak kuda. Dari berbagai sumber sejarah, setidaknya terdapat dua versi atau dua cerita bagaimana becak masuk ke Pulau Jawa. Yang pertama, sumber pertama menyebutkan bahwa becak masuk ke Pulau Jawa atau daerah-daerah di Jawa itu dari barat, yakni dari Pulau Sumatera. Seperti yang sudah diberitakan di beberapa surat kabar tahun 1900-an, sudah ada becak di Medan dan di beberapa kota besar di Sumatera, lantas menyebar ke selatan dan menuju timur Pulau Jawa. Sumber berikutnya juga menyebutkan bahwa becak berasal dari Makassar atau dari Pulau Sulawesi, di mana terdapat pengusaha-pengusaha Jepang yang menciptakan jenis Rikisha yang kemudian dikombinasikan dengan pedal sepeda, jadilah becak yang kemudian masuk ke Jawa melalui Jawa Timur. Dan populasi becak di Pulau Jawa sendiri mencapai puncaknya setelah tahun 1930. Mengapa demikian? Karena sejak tahun 1930-an terjadi krisis besar yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di sektor-sektor industri. Para pengangguran tersebut yang sudah terlanjur tinggal di kota, kemudian memilih berganti profesi menjadi tukang becak. Becak terbukti sangat adaptif sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan warga kota, khususnya bagi mereka yang tinggal di kampung maupun pemilik usaha kecil seperti warung, kios, dan toko. Keberadaan becak di Tuban dari dulu sampai sekarang mengalami perkembangan. Pada masa lalu tidak seramai seperti sekarang yang bisa kita lihat. Pada tahun 1970 ke belakang, perlu kita ingat bahwa warga Tuban sangat terbiasa dengan jalan kaki. Perjalanan kaki yang ditempuh baik 1 kilo, 2 kilo, bahkan 10 kilo lebih adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh warga Tuban pada waktu itu. Seiring perkembangan waktu, maraknya alat transportasi baik becak maupun alat motor yang lain menimbulkan kebiasaan baru bagi warga Tuban. Kebiasaan jalan kaki tergantikan oleh kebiasaan naik kendaraan ketika ingin menuju sampai ke suatu titik tertentu. Dengan banyaknya alat transportasi di Tuban, becak ternyata tidak tergusur dan tergerus oleh arus modernisasi. Di sini becak bertali temali dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat, dan becak diakui menjadi moda transportasi dalam kemajuan pariwisata di Tuban. Meski fungsinya sebagai alat transportasi semakin terpinggirkan, becak masih tetap relevan di Indonesia. Bagi mereka yang tinggal di kampung perkotaan, becak terbukti masih memiliki banyak manfaat karena mampu dengan lincah bergerak di jalan-jalan yang relatif sempit dan kecil. Di bidang pariwisata, becak merupakan pemain penting dalam kemajuan pariwisata di suatu daerah. Di Tuban sendiri, becak juga masih berfungsi sebagai moda transportasi maupun sarana penumpang pariwisata, khususnya di wilayah Museum Kambang Putih, Makam Sunan Bonang, dan alun-alun Tuban. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, terkenal dengan penampilannya yang nyaris selalu memakai peci. Menurut Soekarno, tutup kepala yang biasa dipakai oleh orang Jawa dengan sarung atau disebut dengan peci, yang biasa dipakai oleh tukang becak dan rakyat jelata lainnya merupakan pakaian sesungguhnya dari orang Indonesia.
Ide dari pameran becak ini dari sahabat kami bernama James Bennett. James Bennett itu ialah kurator seni Asia yang bekerja di Galeri Seni Australia Selatan. Beliau tahun 2017 berkunjung ke Museum Kembang Putih untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang tentang kemuseuman. Jadi ketika memasuki Museum Kembang Putih, beliau terhalang oleh becak sampai melompat untuk sampai ke Museum Kembang Putih. Jadi ketika itu beliau melontarkan ide bahwa becak yang bisa jadi masalah dikembangkan untuk menjadi pameran yang menarik. Kita berusaha, akhirnya mulai tahun 2017 sampai terrealisasi tahun 2020 ini. Dan untuk sumber-sumber yang ada di pameran becak ini kita dibantu oleh Pak Adrian. Pak Adrian sekarang berada di Leiden, jadi sumber-sumber untuk deskripsi tentang pameran becak ini dan foto-foto berasal dari Leiden semua.